memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya. Yuk ikutin Kak Dewi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan sebentar kami mau mulai ibadah Sabtu ceria. Tuhan pimpin ya dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, supaya lebih semangat lagi, kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Ayo ajak adiknya juga, kakaknya, semuanya untuk kita memuji Tuhan. Kita mau sama-sama langkah pujian, kedua tanganku ikutin gerakan Kak Dewi dan juga Kak Leni. Oke. Melangkah kanan kiri dulu yuk. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dijentikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Ke kanan yuk. Jalan serta Yesus, balik, jalan sertanya, setiap hari balik, jalan serta Yesus namanya. Dari awal ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dijentikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Ke kiri yuk. Jalan serta Yesus, balik, jalan sertanya, setiap hari, jalan serta Yesus namanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, balik, jalan-jalan duka, jalan sertanya, setiap hari, jalan serta Yesus namanya. Jalan-jalan yuk. Jalan serta Yesus, balik, jalan sertanya, setiap hari, jalan serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Beri tepuk tangan dulu yang semangat buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita mau belajar untuk dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Nah sekarang lagunya seru banget nih adik-adik. Seru banget loh kayak Kak Leni. Betul, seru banget. Adik-adik penasaran kan? Kita angkat lagu ini. Yuk. Ikutin gerakan Kak Leni dan juga Kak Dina ya. Dengar dia panggil nama saya. Yuk. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan
barunya itu kita mau terbang bersama-sama adik-adik. Adik-adik penasaran kan? Yuk kita langsung mulai ya. Ayo, lebih semangat lagi yuk. Ikutin gerakan kali ini dengan Kadek. Firman Tuhan, berkabar hatiku. Firman-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Tunggu dulu, tunggu. Kalau ada kata bukan terbang, kita lebarin tangan kita. Di situ kita putar sama-sama. Oke, adik-adik. Oke. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Dari awal ya. Firman-Mu Tuhan, berkabar hatiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mana sayapnya? Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang lagi ya. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Wah, Kak Dewi tadi terbangnya kemana, Kak Dewi? Wah, aku tadi ngeliat apa itu namanya pesawat Wah, kali. tinggi banget Ya berarti Kak Dewi terbangnya. keluar angkasa aku kali ini. Wah, ayo adik-adik, aku persilakan duduk. Kita istirahat dulu, kita tarik nafas kita. Terus kita buang. Tarik lagi. Udah. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan satu bagian. Firman-Mu
bersama-sama dengan Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan menjadi rema untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya.
Wah, keren banget cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Benar nggak Kak Esther? Bener banget Kak Heni, seru banget. Tapi ya aku bingung ya, kok Bapak Saulus hatinya jahat banget ya. Orang-orang udah benar pergi ke gereja, ditangkepin Kak, terus dimasukin ke dalam penjara loh. Tapi ya Kak Esther ya, Bapak Saulus ini kan dia jahat banget. Ya tapi nih Kak Esther, ketika Bapak Saulus bertobat, Tuhan mengampuni Bapak Saulus. Terbukti Bapak Saulus yang tadinya nih Kak Esther nangkepin orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang melarang ibadah, tapi dia sekarang malah menjadi pemberita firman Tuhan, ngajakin orang-orang beribadah Kak Esther. Keren banget kan Bapak Saulus? Keren. Wah adik-adik nih, Tuhan juga sangat sayang sama adik-adik. Kalau adik-adik hari-hari ini masih ada yang suka marah-marah, masih ada yang suka ngambekan, bahkan masih ada yang suka marah-marah sama mama papa, masih suka mencuri, bahkan kalau misalnya adik-adik masih suka menyontek saat ulangan, yuk Kak Heni mau ajak adik-adik untuk bertobat. Yuk adik-adik, Kak Heni ajak adik-adik berdoa. Ikutin Kak Heni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau bertobat, kami mau bertobat, kami mau berubah. kami mau berubah. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita main hafalan ya, ikutin kalian ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 14. Lalu katanya Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara dari mulutnya. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Shalom. Kisah Para Rasul 22 ayat 14. Lalu katanya Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara dari mulutnya. Terima kasih. Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara dari mulutnya. Terima kasih, Miss. Shalom. Kisah Para Rasul 22 ayat 14. Lalu katanya Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendakannya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Terima kasih. Kisah Para Rasul 22 ayat 14. Lalu katanya Allah nenek moyang kita telah menempatkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengarkan suara dari mulutnya. Terima kasih. Halo adik-adik, Shalom. Hari ini kita akan membuat kreativitas kacamata. Nah, seperti ini. Ya, kita akan mencoba membuatnya. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas berwarna putih,
lalu ada krayon, kemudian ada gunting, lalu ada pensil, dan isolasi. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Kertas putihnya kita lipat menjadi 2 bagian. Ya, setelah kita lipat, kita buat pola kacamatanya. Oke. Setelah kita buat polanya, lalu kita gunting. Oke, setelah jadi seperti ini, kita akan menggambar matahari, kemudian akan ada tulisannya. Yang pertama kita lakukan, kita tulis dahulu. Goyang-goyangkan kaki. Tulisannya adalah dari Saulus menjadi Paulus. Kepalanya. Oke, setelah ditulis, di sisi sebelahnya kita gambar matahari. Boleh menggunakan krayon, boleh menggunakan pensil warna. Putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri. Kemudian kita warnai. Adik-adik bebas ya mewarnainya mau warna apa. Kreasi adik-adik sendiri. Oke, setelah diwarnai seperti ini dan ditulis, kita buka dulu nih di bagian dalamnya. Di bagian dalamnya kita gambar kembali pola kacamatanya. Oke, setelah kita gambar seperti ini, kembali kita gunting ya, yang digunting yang bagian dalamnya saja. Untuk memuji nama Tuhan. Oke, ketika sudah jadi seperti ini, kita lipat kembali dan kita akan membuat tangkai kacamatanya. Tangkai kacamatanya terbuat dari kertas berwarna putih. Kita lipat menjadi 2 bagian. Ya, kemudian kita lipat lagi supaya tangkai kacamatanya keras ya. Kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Kepak-kepakkan tangannya. Oke, setelah jadi seperti ini, kita kasih isolasi. Untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya. Oke, setelah jadi, kita akan menempelkan kaca mata beserta dengan tangkainya di bagian belakang seperti ini ya. Goyang kiri, goyang kanan. Oke, sudah jadi kacamata dari Saulus menjadi Paulus. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Kita sekarang mau bawain pengumuman. Pengumuman yang pertama apa nih Kak? Pengumuman yang pertama, kalau Seperti kita luar biasanya. betul seperti luar biasanya, kalau kita masih ada Sabtu Ceria jam 4 sore dan Yeay. juga masih ada Kids Community jam 9 pagi di Blok G nomor 19 ya, betul 19. Jangan lupa ya adik-adik untuk ikut Sabtu Ceria hari Sabtu jam 4 sore dan hari Minggunya Kids Community jam 9 pagi. Ada kreativitas yang menarik adik-adik. Betul. Jadi jangan lupa untuk
ikut ibadah Sabtu Ceria dan juga Kids Community. Oke. Itu saja Kaleni. Betul. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Kita mau akhirin ibadah Sabtu Ceria kita hari ini. Ikutin Kaleni berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Terima kasih juga. Terima kasih juga Untuk firman Tuhan. untuk firman Tuhan yang Engkau berikan. yang Kau berikan. Kalau kami diajarkan untuk percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Terima baik. kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam namamu. Hanya di dalam namamu Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Oke, Sampai adik-adik, jumpa. sampai jumpa. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.